Shalom saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam kasih Yesus. Pada kesempatan ini saudara, saya ingin membagikan renungan firman Tuhan kepada saudara-saudara semua. Dan saya berharap renungan firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang mendengarkannya. Biasanya kita berjumpa di program kita saudara, renungan dan doa pagi, doa bersama, setiap Senin sampai dengan Jumat live streaming jam 7:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Tapi hari ini saya tidak bisa live streaming karena saya bersama dengan tim sedang berada di Desa Kuanfatu dan juga Bena untuk melakukan pelayanan kami di sana. Oleh karena itu kami mohon dukungan doa dari saudara-saudara semua. Kiranya apa yang kami lakukan, kiranya pelayanan yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saya ingin memulai dengan pertanyaan ini saudara. Apakah kegemaran kita melakukan apa yang cemar, ataukah kegemaran kita melakukan apa yang kudus? Sekali lagi, apakah kegemaran kita melakukan apa yang cemar, apa yang kotor, apa yang tidak berkenan buat Tuhan, ataukah kegemaran kita saudara melakukan apa yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, bukan untuk melakukan apa yang kotor, bukan untuk melakukan apa yang najis, bukan untuk melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Kita dipanggil, kita didesain untuk melakukan apa yang kudus, yang tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa kita didesain oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan? Kita didesain oleh Tuhan, saudara, untuk menyenangkan Tuhan lewat sikap tindakan kehidupan kita, saudara. Alkitab berkata, saudara, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah mendesain kita, saudara, di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, bagi orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengerti bahwa dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya bahwa dia siap menyenangkan hati Tuhan. Kalau dulu dia tidak menyenangkan hati Tuhan, kalau dulu hidupnya cemar, kalau dulu hidupnya kotor, tidak memuliakan Tuhan, waktu dia mengenal Tuhan, waktu dia hidup baru, saudara, tujuan hidupnya adalah memuliakan nama Tuhan. Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi hari-hari ini justru melakukan yang cemar, melakukan yang kotor, melakukan yang najis, saudara, melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah menjadi kegemaran mereka, saudara. Ya, dikatakan di dalam Amsal 10 ayat yang ke-23, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Pastikan saudara dan saya tidak seperti ini, saudara, ya. Kegemaran kita bukan melakukan dosa, kegemaran kita bukan melakukan sesuatu yang cemar, tapi kegemaran kita, saudara, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kegemaran kita bukan menyakiti orang. Kegemaran kita bukan untuk menghancurkan orang lain. Kegemaran kita mengasihi orang lain. Kegemaran kita, saudara, melakukan kebenaran sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, saudara, ya. Orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang lahir baru, orang yang sudah menjadi ciptaan baru, kegemarannya adalah melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Kegemarannya adalah melakukan kebenaran yang di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Firman Tuhan berkata, saudara, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-92, ya, pemazmur berkata, sekiranya Tauratmu itu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Ya, jadi Taurat Tuhan, firman Tuhan itu harus menjadi kegemaran kita. Nah, firman Tuhan menjadi kegemaran saudara atau tidak? Ya, ini penting. Karena kalau firman bukan menjadi kegemaran kita, percayalah saudara, tindakan kita, sikap tingkah laku kita bukan kudus, tidak menyenangkan hati Tuhan, itu pasti cemar, kotor, saudara, tidak memuliakan nama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, saudara, bahwa dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sejauh mana pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, itu akan sangat mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Kalau Anda masuk kelompok orang yang kegemaran saudara adalah bukan melakukan kebenaran, melakukan yang tidak benar, melakukan sesuatu yang najis, melakukan sesuatu yang kotor, yang di dalamnya, saudara, nama Tuhan tidak dipermuliakan, nama Tuhan justru dipermalukan dengan tindakan-tindakan saudara. Saya mau beritahukan kepada saudara, bertobat, ya. Pintu anugerah terbuka bagi saudara. Tuhan bisa ubah saudara dan saya, ya.
Dosa apa yang sedang saudara pegang sekarang? Ya, lepaskan itu, mari datang pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai saudara menjadi alat kemuliaannya. Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu menyenangkan hati Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau Anda termasuk kelompok orang yang berlaku cemar, bahkan berlaku cemar merupakan kegemaran saudara, datang pada Tuhan. Dengar baik, datang pada Tuhan, ya. Hanya Tuhan yang mampu menolong saudara. Hanya Tuhan yang bisa memampukan saudara untuk melepaskan, ya, perbuatan-perbuatan saudara yang lama, sehingga Anda menjadi ciptaan baru yang siap melakukan segala sesuatu mempermuliakan nama Tuhan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Saya berharap bagian firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Pastikan kegemaran kita bukan melakukan dosa, melakukan hal yang kotor, melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi kegemaran kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan memberkati.